Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman dimanapun kalian berada. Sebelumnya selamat datang di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Oke, di video kali ini kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk menentukan daftar gaji karyawan di suatu perusahaan. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, di sini ada tabel yang nantinya akan kita isi untuk menentukan gaji tiap karyawannya, mulai dari gaji pokok, tunjangan, potongan, hingga akhirnya kita bisa mengetahui gaji bersih tiap karyawannya. Nah, di sini kita juga sudah diberi petunjuk untuk menentukan mulai dari gaji pokok hingga terakhir gaji bersih, teman-teman. Kita juga diinstruksikan untuk mengubah range berikut ke format accounting no decimal place. Jadi yang perlu kita ubah adalah mulai dari sel ini hingga ke sini, teman-teman. Juga sel ini dan sampai sel ini. Karena sel yang sebelah kanan yang saya blok ini sudah saya ubah formatnya dari awal, kita prakteknya yang di sel ini ya teman-teman. Caranya, kita blok dulu semuanya sel yang mau kita ubah. Setelah itu kita pilih di menu general ini, kita klik yang tanda panah di sebelah kanan, panah ke bawah ini. Kalau kita langsung klik accounting, nanti dia akan formatnya berubah ke dolar, teman-teman. Dan masih ada desimalnya. Yang dibutuhkan adalah accounting dengan no decimal place. Caranya gimana? Kita pilih yang bawah sendiri, more number format. Kemudian di menu number kita pilih kategori accounting. Di sini decimal place-nya kita ubah ke 0, aslinya ke 2, kita ubah ke 0. Setelah itu simbolnya karena ini masih dolar, sedangkan kita mata uangnya adalah rupiah, kita ubah ke rupiah juga ya teman-teman. Kita cari yang rupiah sesuai dengan mata uang di Indonesia. Oke, kita udah menemukan Rp Indonesian. Nah, oke, kalau udah gini kita bisa langsung ubah aja kolom-kolom ini sesuai dengan instruksi yang ada. Yang pertama, gaji pokok diisi dengan fungsi pembaca tabel yaitu VLOOKUP. Nah, di sini kita udah tahu kalau kolom gaji pokok ini kita menggunakan VLOOKUP. Dari mana acuan tabelnya? Kita bisa lihat di sebelah kanan. Di sini sudah ada tabel gaji pokok tiap karyawan berdasarkan golongan karyawan tersebut. Oke, jadi kita langsung praktekkan aja menentukan gaji pokok menggunakan fungsi VLOOKUP. Caranya teman-teman, kalian tinggal memasukkan rumus VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP. Kalian buka kurung, kita masukkan lookup value-nya. Sebagai acuan menentukan gaji pokok ini yang mana? Karena gaji pokok disusun berdasarkan golongan, maka lookup value-nya adalah golongan teman-teman. Lalu kita kasih koma. Kita masukkan table array-nya. Table array-nya adalah tabel acuan untuk menentukan gaji pokok berdasarkan golongan tersebut, yaitu tabel ini teman-teman. Nah, karena nantinya kita akan drag rumus ini ke bawah, tiap tabelnya perlu kita kunci. Gimana caranya? Caranya kita kasih tanda dolar di setiap elemennya. Jadi $N, $6, kemudian $O, $10. Nah, kalau udah kita kasih dolar, berarti ini tabelnya udah kekunci. Jadi dia nggak akan turun atau naik saat kita drag ke bawah. Oke, selanjutnya kita lanjutkan, kita kasih koma, dan kita masukkan index number-nya. Karena gaji pokok ini ada pada kolom kedua dalam tabel, kolom pertamanya adalah golongan. Jadi, index number-nya adalah 2, sesuai dengan gaji pokok. Setelah itu kita tutup kurung, kita enter. Nah, kita sudah bisa mengetahui gaji pokok dari karyawan bernama Gogon. Gogon merupakan karyawan dengan golongan 4, maka gaji pokoknya adalah 100.000. Maaf, maksud saya 1 juta. Nah, gimana caranya untuk mengetahui karyawan lainnya? Kalian tidak usah memasukkan rumus satu persatu tiap kolomnya. Caranya mudah sekali, kalian bisa langsung drag saja rumus pertama ini hingga ke bawah, ke karyawan terakhir yang akan kita cari tahu. Dan hasilnya akan langsung terlihat. Oke, selanjutnya adalah kolom tunjangan istri. Tunjangan istri didapatkan jika status kawin, maka tunjangan istri adalah
10% dari gaji pokok. Jika tidak kawin, tunjangannya adalah 0. Nah, kita diinstruksikan untuk mengisi kolom kolom tunjangan istri ini dengan fungsi logika. Artinya kita nanti akan menggunakan fungsi if, teman-teman. Oke, bisa kita langsung aplikasikan saja. Karena ini menggunakan fungsi if, kita langsung masukkan rumusnya, yaitu sama dengan if. Kita buka kurung, kita masukkan logical test-nya. Yang menjadi acuan tunjangan istri ini tadi dari mana, teman-teman? Dari status kan? Jadi yang kita masukkan adalah sel status. Logical test-nya gimana? Jika statusnya ini sama dengan kawin itu K ya teman-teman. Kita kasih koma, ini adalah logical test-nya. Jika selnya adalah K, kalau benar berarti tunjangannya sebesar 10% dari gaji pokok. Jadi kita masukkan kalau benar 10% dikali gaji pokok. Kita kasih koma. Nah, kalau salah gimana? Kalau salah, tunjangan istrinya adalah 0. Jadi kita bisa masukkan 0%, 0% dikali gaji pokok. Kita tutup kurung. Nah, itu kita enter. Nah, sudah terlihat tunjangan istrinya. Jadi, karyawan dengan nama Gogon, statusnya adalah kawin. Maka tunjangan istrinya adalah 10% dari gaji pokok. Dan 10% dari 1 juta adalah 100.000. Sama seperti kolom gaji pokok, kita tinggal drag aja ke bawah teman-teman untuk mengetahui tunjangan istri tiap karyawannya. Nah, di sini ada tanda yang menunjukkan kalau tunjangan istrinya 0, berarti dia statusnya tidak kawin. Dan benar, teman-teman. Oke, langsung kita lanjutkan ke tunjangan anak. Tunjangan anak ini didapatkan jika jumlah anak kurang dari sama dengan 2, maka gaji pokoknya adalah maka tunjangan anaknya adalah 5% gaji pokok dikali jumlah anak. Jika tidak, yaitu jumlah anak lebih dari sama dengan 3, maka tunjangan anak adalah 5% gaji pokok dikali 2, sebab tunjangan anak maksimal 2 anak. Untuk menentukan tunjangan anak, kita bisa menggunakan fungsi logika seperti saat kita menentukan tunjangan istri. Jadi kita langsung masukkan saja rumusnya, sama dengan if, kita buka kurung, kita masukkan logical test-nya. Jika anaknya ini kurang dari sama dengan 2, kalau benar berarti tunjangan anaknya adalah 10%, 5% dikali gaji pokok dikali jumlah anak. Nah, jika salah, jika anaknya lebih dari sama dengan 3, maka tunjangannya adalah 5% dikali gaji pokok dikali 2. Kita tutup kurung. Oke, jadi kita sudah bisa mengetahui tunjangan anak dari karyawan bernama Gogon. Tinggal kita drag saja ke bawah untuk mengetahui tunjangan anak karyawan lainnya. Oke, kemudian ada kolom gaji kotor. Gaji kotor ini diperoleh dari penjumlahan gaji pokok ditambah tunjangan istri ditambah tunjangan anak. Karena ini sifatnya sederhana, teman-teman, jadi kita bisa langsung memasukkan operasinya saja ke sel gaji kotor, yaitu sama dengan gaji kotor tadi berasal dari gaji pokok ditambah tunjangan istri ditambah tunjangan anak. Oke, jadi kita sudah bisa mengetahui gaji kotornya. Seperti kolom sebelumnya, kita tinggal drag aja ke bawah. Nah, kemudian selanjutnya ada kolom potongan. Kolom potongan ini diperoleh dari 15% gaji kotor. Karena ini juga merupakan operasi yang sederhana, jadi kita bisa langsung memasukkan operasinya ke kolom Excel aja, teman-teman. Yaitu kita langsung coba aja masukkan dengan rumus sama dengan potongannya 15%, kita masukkan 15%,
15% ini dari mana? Dari gaji kotor. Tinggal kita kali gaji kotor. Nah, kita sudah bisa mengetahui jumlah potongan karyawan bernama Gogon. Untuk mengetahui semua karyawan, caranya seperti sebelumnya, kita drag aja ke bawah. Nah, kemudian ada kolom gaji bersih. Gaji bersih ini dari mana? Gaji bersih diperoleh dari gaji kotor dikurangi potongan. Karena ini juga operasi yang sederhana, sama seperti sebelumnya, kita bisa langsung memasukkan rumus operasi ke sel yang diinginkan. Jadi gaji bersih diperoleh dari gaji kotor dikurangi potongan. Bisa kita drag ke bawah untuk mengetahui daftar gaji tiap karyawan. Nah, untuk mengetahui jumlah semua ini, jumlah gaji pokok tiap karyawan, jumlah tunjangan istri, sampai jumlah gaji bersih, kita bisa menggunakan rumus sum, teman-teman. Rumus sum ini nantinya bisa kita gunakan untuk menjumlah semua tabel yang ada di atasnya atau di sampingnya. Caranya, kita tinggal masukkan saja rumusnya, yaitu sama dengan sum. Kita buka kurung, kita drag dari tabel yang kita inginkan dari atas sampai ke bawah. Kita tutup kurung. Nah, di sini kita sudah bisa mengetahui jumlah seluruh gaji pokok dari 11 karyawan tanpa menghitung satu persatu. Selain itu, kita juga bisa mengetahui tunjangan istri, tunjangan anak, dan seterusnya. Tidak usah memasukkan rumus sum lagi, kita bisa tinggal drag saja rumus ini ke samping. Nah, dari sini kita sudah bisa mengetahui jumlah gaji, tunjangan, dan seterusnya tiap karyawan di PT Maju Abadi Surabaya. Oke, kemudian kolom selanjutnya kita diinstruksikan untuk mengetahui jumlah pegawai yang kawin. Caranya kita bisa menggunakan count if, teman-teman. Karena kita sudah mengetahui kalau kita akan menggunakan rumus count if, kita tinggal masukkan saja sama dengan count if, kita buka kurung. Range-nya yang mana? Karena kita ingin mengetahui pegawai yang kawin, kita drag saja semua status ini. Kita kasih koma. Kriterianya itu apa, teman-teman? Kriterianya adalah yang kawin, berarti diinstruksikan dengan kode K. Karena ini adalah sesuai dengan status, kita kasih petik, teman-teman. Karena ini kriterianya sesuai yang ada dalam status. Kita tutup kurung, kita enter. Nah, jadi ada 7 pegawai yang kawin. Kalau teman-teman ingin mengoreksi secara manual, tinggal, karena ini banyak yang kawin daripada tidak kawin, kita hitung saja yang tidak kawin. 1, 2, 3, 4. 11 kurangi 4, 7. Benar, teman-teman. Kemudian selanjutnya jumlah pegawai golongan 2. Ini sama seperti sebelumnya, kita bisa menggunakan count if. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Sama dengan count if. Kita blok range-nya. Karena ini yang diminta golongan 2, maka kita blok yang kolom golongan. Kemudian kita masukkan kriterianya. Kriterianya adalah golongan 2, jadi yang kita masukkan adalah angka 2. Nah, kita sudah bisa mengetahui jumlah pegawai dengan golongan 2. Kemudian, kita diinstruksikan untuk mengetahui jumlah gaji bersih pegawai yang kawin. Jadi caranya kita bisa menggunakan sum if. Karena kita sudah mengetahui akan menggunakan sum if, kita tinggal masukkan saja rumusnya. Sama dengan sum if, kita buka kurung, kita masukkan range-nya. Karena range-nya adalah pegawai yang kawin, kita masukkan yang status, teman-teman. Nah, setelah itu kita kasih koma. Kriterianya apa sih? Kriterianya adalah pegawai yang kawin. Jadi, yang dimasukkan kriterianya adalah kode K. Setelah itu, kita masukkan sum range-nya. Yang akan dijumlah itu range yang mana? Karena yang ditanyakan adalah gaji bersih, jadi yang kita blok adalah yang gaji bersih. Oke, kita tutup kurung, kita enter. Nah, ini statusnya tuh masih general. Jadi kita ubah dulu ke accounting 0 decimal place. Karena jumlah potongan juga satuannya rupiah, kita bisa blok 2 sel ini, kita ganti ke accounting 0 decimal place. Caranya sama seperti sebelumnya. Kita cari juga yang rupiah,
karena mata uang negara kita adalah rupiah, jadi kita sesuaikan, tidak menggunakan dolar. Oke, sudah ketemu? Nah, sudah otomatis ada rupiahnya. Kemudian yang keempat, kita bisa mengetahui jumlah potongan pegawai golongan 4. Sama seperti sel sebelumnya, kita bisa menggunakan rumus sum if. Kita langsung masukkan saja, sama dengan sum if. Kita buka kurung. Range-nya yang mana teman-teman? Karena yang kita cari adalah potongan pegawai golongan 4. Kriterianya adalah berdasarkan golongan. Jadi yang kita blok adalah kolom golongan. Setelah itu kita masukkan kriterianya. Kriterianya adalah pegawai golongan 4. Jadi yang kita masukkan adalah kriteria 4. Kemudian kita masukkan sum range-nya. Yang akan ditotal itu range yang mana? Karena kita ingin mengetahui potongan, jadi yang kita blok adalah yang potongan. Oke, kita sudah bisa mengetahui potongan pegawai dengan golongan 4. Dan yang terakhir, kita bisa mengetahui jumlah pegawai yang mempunyai anak lebih dari sama dengan 3. Ini kita bisa mengetahui menggunakan rumus count if. Jadi sama seperti sebelumnya, langsung kita masukkan saja rumusnya. Sama dengan count if, kita buka kurung. Range-nya yang mana teman-teman? Karena yang ditanyakan adalah mempunyai anak lebih dari sama dengan 3, kita blok yang kolom anak, jumlah anak. Lalu kita kasih koma, kita masukkan kriterianya. Kriterianya adalah lebih dari sama dengan 3. Nah, itu kita tutup kurung. Oh, ini oke, karena dia karakter, jadi harus dikasih aktif ya teman-teman di sini. Seperti yang sebelumnya, yang sum if sebelumnya. Kita enter. Nah, kita bisa cek pegawai yang punya anak lebih dari sama dengan 3, berarti 3 dan 4 ya teman-teman. 1, 2, 3, benar. Oke. Sekian video kali ini. Kita bisa tahu dari aplikasi Microsoft Excel, rumus-rumusnya kita bisa gunakan untuk mengetahui daftar gaji karyawan di suatu perusahaan. Dan tentunya dengan menghemat waktu, efisiensi waktu, dan tidak memerlukan kertas, dan juga meminimalisir kesalahan. Terima kasih sudah menonton video di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Dari aku pamit undur diri, sampai jumpa di lain video.